Demi nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Tuhanku yang bertahta di dalam kerajaan surga, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada saya, khususnya napas kehidupan dan pertolongan sungguh ajaib buat saya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas segala yang baik, yang sungguh-sungguh dahsyat Tuhan berikan kepada saya, hingga saya bisa ada pada saat ini, yaitu bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk melayani firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bablik. Kiranya Tuhan memberkatinya. Bapak, kiranya urapilah saya, biarlah perkataanku, hatiku, Roh Kudus yang membimbing, agar apa yang keluar dari hati saya adalah betul-betul penyertaan Tuhan, omongan dari Tuhan. Semoga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, roh-roh yang penghalang, roh-roh jahat. Aku putuskan dalam nama Yesus Kristus, biarlah aliran kuasa darah Yesus mengalir buat tubuhku, buat tempat ini, agar tempat ini Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, menjadi berkat buat orang yang mendengarkan dan melihat, karena kamar yang sederhana ini adalah untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita akan sehat selama-lamanya dan panjang umur merezeki. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Berita Roh Raja, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom, salam santun saya ucapkan kepada Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hari ini adalah hari Minggu, jangan tinggalkan ibadahmu, karena orang yang beribadah, kita diberkati, kita dijauhkan dari segala penyakit. Dan itulah firman Tuhan yang mana tertulis di Keluaran 23 ayat 25. Orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, dan air minum kita diberkati, dan kita dijauhkan dari segala penyakit. Itulah firman Tuhan yang harus kita patraikan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, agar kita berkemenangan kemanapun kita melangkah, selalu dalam perlindungan Tuhan, agar kita sehat, selamat, dan terhindar dari bahaya. Amin. Puji Tuhan, puji syukur. Pada pagi hari ini, saya sebelum membacakan firman Tuhan, 5 rahasia ampuh hidup menaklukkan iblis yang menggoda aku. Anda termasuk masalah dibikin susah, bikin sakit, bikin kutuk, bikin hidup dalam gelap. Menanglah hari ini, hari Minggu ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, puji Tuhan, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya selamat. Kita mendengarkan, ada tertulis di Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 10. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 10. Inilah firman Tuhan, ada tertulis, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan cucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi iblis itu datang untuk mencuri,
membunuh dan membinasakan Bapak Ibu sekalian, khususnya kita manusia. Setelah dia curi damai sejahtera, dia curi berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupmu. Dia curi kesehatanmu, kesehatan saya. Dia mau engkau binasa dengan segala tipu muslihat yang dilakukan iblis, yaitu muslihatnya. Nah, banyak orang hari ini, siapapun mereka yang hidup dalam dalam diri yang tidak baik, dia dicuri oleh iblis sehingga mereka menjadi budak dunia, budak iblis, dan hidup dalam kekalahan. Padahal Tuhan Yesus merancangkan setiap orang hidup dalam kemenangan, dalam kelimpahan, dalam mujizat, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam segala kelimpahan. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, pembunuh, membinasakan, itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan syukur, kelimpahan damai, kelimpahan kesembuhan, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan sehingga bisa memberi, tercatat di dalam Injil Yohanes ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita akan membacakannya, Bapak Ibu mendengarkan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itulah firman Tuhan yang tertulis di Injil Yohanes 10 ayat 10, Bapak Ibu terkasih. Nah, bagaimana Barita Loh Raja kalau saya hari ini ada godaan, tantangan, atau hidup dalam jebakan iblis? Bapak Ibu pun begitu. Tipu muslihat iblis hari ini saya akan sampaikan praktis 5, yaitu hal yang saudara firman Tuhan ajarkan ampuh banget. Bagaimana kita bisa menang dari godaan-godaan itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi tunduklah kepada Tuhan, tunduklah kepada Sang Firman, tunduklah kepada Tuhan. Jadi waktu kita melawan godaan tipu muslihat iblis, rancangan yang jahat, kutuk, sumpah serapah yang ditebarkan dalam jalan hidup orang benar dengan segala rancangan keselamatan, kesalahan yang dilakukan iblis, mintalah submission, pengudusan diri pada Sang Firman, kepada Tuhan sendiri. Karena orang yang tidak tunduk itu tidak punya kuasa. Tunduk itu bukan lemah, tunduk itu taat. Yesus memberikan satu ketaatan yang luar biasa. Raja yang mulia, dia mau Hineni menjadi seorang hamba, hati hamba. Maka Yesus, saya berikan istilah raja yang menghamba, dia taat sampai mati supaya manusia ini diselamatkan. Oleh karena pengorbanannya, Bapak Ibu terkasih, dia rela mati di kayu salib untuk kita agar selamat, dan kita percayakan dia agar kita juga dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus yang hidup itu. Orang yang punya kuasa dari Tuhan, orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan adalah orang yang setia selalu tunduk pada firman Tuhan. Jadi kita tahu setan itu tidak takut dengan bodi kita yang besar, yang kekar. Setan itu tidak takut dengan hati atau apa yang kita miliki.
dengan setan itu tidak takut dengan hati, atau kita yang sombong tidak takut dengan harta kita dan apa yang kita miliki, Bapak Ibu terkasih. Jadi setan tidak takut dengan nama kita masing-masing. Setan tidak takut dengan bentakan-gertakan yang besar dari kita. Sekian pun kita sungguh pakai toa ataupun pakai sound system yang besar, dia tidak takut kepada suara itu atau bentakan kita, Bapak Ibu. Hanya takut dengan kuasa darah Yesus, dengan Yesus sendiri. Dengan kita perkatakan di dalam nama Yesus, setan itu akan meminggir, menjauh dari kita, Bapak Ibu terkasih. Jadi setan tak takut hal-hal yang barusan yang saya sampaikan tadi. Kiranya Bapak Ibu mengingatnya, dan setan tidak takut hal-hal yang barusan saya sebutkan, tidak mustahil. Jadi hati kita tetap harus tekun kepada Tuhan. Tetapi apabila dalam hidup setiap orang percaya ada penundukan pada firman Tuhan, Alkitab mencatat, ada tertulis, tunduklah kepada Tuhan saat engkau lawan iblis dengan segala tipu muslihatnya, maka ia akan lari daripada kita, daripadamu, daripada Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang tunduk pada Tuhan, mereka orang yang punya kuasa dari Tuhan. Tidak ada yang punya kuasa Tuhan, tidak ada yang punya kuasa dari Tuhan itu sombong dan egois dan lain sebagainya. Itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan menentang orang sombong, orang congkak, orang egois dan orang yang tidak menghargai satu sama lain. Tapi orang yang rendah hati, sahabat Tuhan, dan orang yang rendah hati dikasihani Tuhan, orang yang rendah hati janji dia angkat menjadi kepala dan bukan jadi ekor, dan terus berhasil di dalam kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Inilah firman Tuhan dan rema sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu terberkati semuanya. Kiranya apapun yang saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu terkasih di publik yang mendengarkan ini, mereka semuanya terberkati. Dan saya mohon kepada Bapa, kita berdoa. Bapa yang kudus, yang saya sembah, yang saya muliakan dalam hidup saya, hidup kami semuanya, kembali saya mengucapkan puji syukur terima kasih karena Engkau memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan ini bisa dijangkau oleh orang ciptaanmu di seluruh publik ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Buatlah mereka semuanya takut akan Tuhan dan mau memuji muliakan nama Tuhan, karena hanya namamu lah Tuhan yang harus disembah, dimuliakan di dalam hidup kami, dalam hidup mereka sekalian. Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Allah pencipta buat kami, dan kami adalah ciptaan-Mu. Untuk itu kami berseru kepadamu, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami sehat, panjang umur, merejeki selalu, dan berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan, karena semua yang baik tentunya ada pada Tuhan. Untuk itu kami mohon, berikanlah yang terbaik itu buat kami, agar kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan perlindungan Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat kami yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Saya mohon kepada Bapa di surga, sembuhkanlah kami semuanya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit yang ada di tubuh kami. Kami mohon kepadamu, tahirkanlah kami, sucikanlah kami, agar kami berkemenangan sehat selama-lamanya, hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu panjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur kepadamu. Dan saya mohon kepadamu Bapa, berikanlah berkat-Mu dari surga kepada kami, berkat kelimpahan yang datang dari Tuhan, berkat kesembuhan, kesehatan, keselamatan yang pasti yang datang dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu di hari Minggu ini, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami untuk kembali
bergereja ke gereja kami masing-masing untuk mendengarkan firman yang komplit. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami terima berkat-Mu, kami sehat, kami dipulihkan, kami diberkati, berkemenangan untuk memasuki hari ini penuh sukacita dalam sejahtera Tuhan. Kami beruntung, kami dijauhkan dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, shalom. Peace bye, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ya, saya close. Semoga Bapak Ibu terberkati semuanya. Amin.